Makam Sunan Sendang berada di situs Makam Sendang Duur. Lokasi situs Makam Sendang Duur terletak di Desa Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Makam Sunan Sendang Duur merupakan salah satu wisata religi di Lamongan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, selain makam Sunan Derajat. Makam Sunan Sendang Duur terletak di sebelah barat Masjid Sendang Duur, yang berada di halaman 3. Situs Makam Sendang Duur terbagi dalam beberapa halaman, yaitu sebelah utara dan barat Masjid Sendang Duur. Masing-masing halaman dibatasi oleh pagar dengan pintu gerbang sebagai jalan masuk. Situs Makam Sendang Duur secara umum terbagi menjadi 4 halaman. Pola tata letaknya tersusun ke belakang, Makam Sunan Sendang berada pada bagian paling belakang. Sunan Sendang adalah penyebar agama Islam di kawasan Sendang Duur, Paciran. Nama asli Sunan Sendang adalah Raden Nur Rohmat, yang merupakan keturunan Syekh Abdul Qohar dari Baghdad yang merantau ke Jawa. Syekh Abdul Qohar kemudian menikahi putri Tumenggung Sedayu yang bernama Dewi Sukarsi. Versi lain menceritakan, perpindahan Raden Nur Rahmat ke Bukit Tanon tidak lain karena adanya peperangan, yakni, Kerajaan Ronggolawe di Tuban dengan Tumenggung Sedayu. Raden Nur Rahmat ditempa ibunya dengan berbagai ilmu di lokasi barunya tersebut. Karena itu, Sunan Sendang dikenal mahir menguasai ilmu bercocok tanam. Setelah dirasa mumpuni, Dewi Sukarsi meninggalkan anaknya. Dia kembali ke Sedayu. Di sini Raden Nur Rahmat menyebarkan ajaran Islam. Nama Raden Nur Rahmat akhirnya terkenal. Bahkan, sampai terdengar ke telinga Sunan Derajat yang berdiam di Tuban. Karena dikenal sebagai pemuda sakti, Sunan Derajat pun datang untuk mengetes kemampuannya. Beliau mengetes Sunan Sendang untuk mengambilkan buah siwalan dan air nira langsung dari pohon. Sunan Sendang hanya menepuk batang pohon siwalan yang tinggi. Batang tersebut lantas melengkung ke arah Sunan Derajat. Buah siwalan pun mudah diambil. Pertemuan itu membuat Raden Nur Rahmat dianugerahi gelar Sunan Sendang. Untuk menyempurnakan dakwahnya, Raden Nur Rahmat diutus untuk menanyakan masjid yang dibangun Ratu Kalinyamat di Jepara. Sebab, waktu itu di Bukit Tunon tidak ada kayu untuk membuat masjid.
Konon, masjid yang dibangun oleh Sunan Sendang tidak dibangun secara bertahap, melainkan masjid diboyong semalam suntuk dari Mantingan, Jepara. Ada beragam versi mengenai cerita tersebut. Pertama, masjid yang diboyong oleh Sunan Sendang adalah masjid milik Ratu Kalinyamat. Alasan Sunan Sendang memboyong masjid karena tidak mempunyai kayu. Masalah tersebut disampaikan kepada Sunan Kalijaga yang kemudian mengarahkan pada Masjid Ratu Kalinyamat di Mantingan, Jepara. Versi kedua menerangkan bahwa masjid tersebut dibawa rombongan dari Mantingan melalui jalur laut menuju Panciran dalam waktu 1 malam. Pada saat mendarat, rombongan diterima langsung oleh Sunan Sendang dan Sunan Derajat bersama pengikutnya. Rombongan tersebut dijamu makanan ketupat lepet dan minuman legen. Cerita tersebut mengilhami tradisi kenduri ketupatan yang diselenggarakan setiap tahun di pantai Tanjung Kodok. Tempat rombongan bersandar saat mengantarkan masjid. Kosong-kosong. Tradisi tersebut berlangsung setiap hari raya ketupat atau 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Pada pintu masuk Masjid Sendang tertera angka 1483 Saka atau 1561 Masehi, yang diperkirakan waktu berdirinya masjid tersebut.
Kawasan situs makam Sendang Dhuwur memang menarik. Tidak ada data secara pasti sebutan dari lokasi itu. Yang jelas, beberapa relief kerajaan Hindu dan Buddha ditemukan di sana. Terdapat sumur kecil yang dalamnya hanya sekitar 50 cm. Lokasinya berada di sekitar makam. Sumber air yang dinamai Sumur Paidon itu konon dulunya adalah bekas Sunan Sendang Meludah.